1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Jusyanto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Pertobatan dari penghakiman, itu topik yang kami perbincangkan. Kita sudah belajar penghakiman itu seperti apa tadi, kemudian bagaimana bisa terjadi penghakiman, dampaknya juga. Belum selesai dampaknya. Ya Pak Jusyanto? Iya, kalau kita menjadi hakim buat diri kita dan sesama, itu ada dampaknya yang kalau tadi kan penghakiman itu kan sesuatu yang negatif ya, pasti dampaknya negatif juga Pak ya? Ya, pasti. Apa saja dampaknya Pak? Jadi kan tadi saya katakan dampak dari penghakiman itu misalnya tadi yang saya sebutkan itu misalnya pengharapan yang negatif, akhirnya sering menjadi sumpah, menjadi filter, bahkan menjadi magnet di dalam kehidupan kita. Itu kalau terhadap diri kita begitu ya. Terhadap orang lain biasanya seringkali menjadi sumpah atau komitmen atau janji yang kemudian mempengaruhi kita, begitu ya. Misalnya cara pandang kita terhadap suku, terhadap orang, postur tubuhnya, laki atau perempuan, dan sebagainya. Terhadap Tuhan, dampaknya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa karya-karya Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, itu kita berarti membatasi karya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya itu membuat celah di mana iblis itu masuk. Iblis masuk artinya penghakiman yang kita berikan itu justru ditumpangi sama iblis. Ya. Nah, itu yang akhirnya membuat kita ini ya kehilangan berkat Tuhan. Karena kita sudah tidak lagi berorientasi kepada kemuliaan Tuhan, kita justru menjadi tanda kutip alatnya iblis untuk kita terus membuat penghakiman-penghakiman terhadap orang lain. Oke, hati-hati ya. Ternyata iblis bisa menyusup di situ untuk menjadikan kita alatnya. Ya. Karena pasti destruktif, pasti merusak. Pasti merusak. Makanya seringkali itu jadikan senjata ampuh buat iblis ya. Ya. Oke, Pak. Tadi seperti di awal tadi, sebelum kita bicara bagaimana kita bertobat, kita seringkali salah persepsi atau salah menilai. Ini sebuah penghakiman ataukah penilaian? Iya. Nah, bagaimana membedakan keduanya? Ya, oke. Yang pertama adalah ketika kita merasa nyaman jika memandang mereka dan menilai kita dengan cara yang sama seperti kita menilai mereka. Maksudnya seperti apa itu? Apakah gini? Jadi kalau kita menganggap si A tidak baik, apakah kita nyaman kalau orang lain menganggap kita ini tidak baik? Oke, jadi dikembalikan ke diri kita. Kira-kira kalau kita diukur seperti itu nyaman nggak? Oke. Contohnya, kamu tuh kok gini sih? Gitu. Nggak tanggung jawab sih. Kalau kita digitukan enak nggak gitu ya? Oke. Masalahnya tidak banyak orang bisa membalikkan itu ke dirinya, Pak. Nah, kalau kita tidak bisa menganggap itu sebagai hal yang sama di mana kita menilai, itu berarti kita menghakimi. Oke, baik. Kalau kita ngomong, boleh kamu ngomong sama seperti saya ngomong dengan Anda, itu berarti kita sedang menilai seseorang. Oke. Jadi gampang ya ukurannya sebenarnya ya. Tapi tidak ada gampang dalam prakteknya ya, Pak. Karena tadi firman Tuhan yang dibacakan Bapak di awal tadi memang ukuran yang dipakai untuk menghakimi itu akan diukurkan juga ke kita. Juga ya? Kepada kita. Jadi ketika kita sadar bahwa apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita pikirkan terhadap orang lain, lalu kita kembali mencoba untuk melihat bagaimana kalau orang lain juga berpikir sama seperti kita. Kalau kita ngomongin tidak apa-apa, aku siap. Berarti Anda orang yang jujur. Anda berarti bisa membedakan antara penghakiman dan penilaian. Oke, jadi penilaian beda dengan penghakiman. Kalau penghakiman kita pasti nggak mau juga digitukan ya. Kalau penilaian pasti oke, silakan. Gitu. Artinya dia berani melakukan itu. Yang kedua, apakah kita memberikan perhatian yang seimbang pada kekuatan mereka seperti halnya pada kelemahan mereka? Jadi ketika kita tahu seseorang lemah, kita mestinya kita ini tahu kalau dia juga punya kekuatan. Kalau kita sedang memberikan penilaian bahwa dia lemah tapi dia juga punya sisi kuatnya, itu berarti kita
memberikan penilaian kepada mereka dengan fair. Oke, objektif. Tapi kalau kita melihatnya hanya kelemahannya saja, itu berarti kita sedang menghakimi. Bagaimana kalau memang orang tersebut lebih banyak kelemahannya daripada kelebihannya? Misalnya nih, orang itu sudah rusak ya. Dalam tanda petik ya, saya bilang rusak ini ya. Maaf saya kasih contoh ini, tukang selingkuh, suka mukul, nggak pernah ngasih ini, kan kelihatan jelek semua tuh, gede-gede lagi jeleknya. Nah, akan sangat susah melihat sisi baik dari orang yang seperti itu, Pak. Iya. Bagaimana ini? Kan karena kan kita tidak bergaul dengan dia. Iya. Kan kita langsung cenderung untuk memberikan penghakiman karena kita belum kenal sama dia. Dan sehingga kita tidak punya gambaran sisi positif yang ada dalam kehidupannya dia. Dan ketika kita tidak punya, apakah kita berhak untuk memberikan sebuah penghakiman kepada dia? Yang berat adalah ketika yang memberi penghakiman itu adalah orang dekat, misalnya pasangan, Mbak. Karena dia lihat sehari-hari seperti itu. Ya, kalau pasangan kan pasti merasakan begitu. Ya. Itu lebih susah lagi untuk bertobat, Pak ya. Ya, karena kan sudah tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Ya wis ngono kuwi gitu. Oke, jadi hati-hati ya, beda loh penghakiman dengan penilaian ya. Kekasih Tuhan harus bisa membedakan hal ini. Tadi sudah diberi kata kuncinya oleh Pak Jusyanto. Masih ada lagi, Pak? Ada. Silakan. Yang ketiga begini, apakah kita ini jatuh di dalam sikap kemunafikan? Contohnya? Jadi ketika kita menilai seseorang, begitu kan ya, kita ngomong dia tidak baik, jangan-jangan kita juga melakukan hal yang sama. Cuman kita ini tidak ketahuan atau belum ketahuan, begitu kan ya. Kalau dulu kan zamannya Orba, orang itu teriak-teriak, hancurkan korupsi, begitu ya. Dia sendiri korupsi? Enggak, karena dia memang belum mendapatkan kesempatan untuk korupsi. Begitu masuk reformasi, dan begitu banyak hal yang bisa dia masuki, terus dia tahu dan dia punya kesempatan untuk korupsi. Dia tidak akan berteriak lagi untuk ngomong hancurkan korupsi, nikmati korupsi. Kadangkala kita ini tidak melakukan sesuatu yang buruk karena kita belum ada kesempatan. Iya. Belum ada di posisi itu. Ya, tapi kalau orang benar kan tidak. Harusnya dia ketika dia benar, dia kritik tidak korupsi. Begitu dia menjabat, dia pun tidak korupsi. Sama seperti ketika kita menilai seseorang. Saya katakan menilai seseorang, dan dia berani untuk dinilai. Ketika dia berani untuk dinilai, dia tidak munafik. Silakan kau menilai saya. Kalau saya ada yang salah, saya diingatkan, bersedia, saya mau membuka diri. Kalau saya salah, saya mau minta maaf. Sederhana begitu kan. Ya, tapi memang kelihatannya sederhana, tapi sulit. Dalam prakteknya tidak mudah. Jadi bagaimana nih? Tadi seperti pertanyaan saya di awal tadi ya. Kan itu dari banyak pengaruh ya, dari didikan orang tua mungkin, atau dari apa yang sudah budaya di daerah tertentu atau budaya di keluarga itu. Bagaimana kita bisa bertobat dari yang namanya penghakiman ini, Pak? Iya. Disimpan dulu ya Kak Wahyu. Disimpan dulu Pak ya. Iya. Nanti itu bagian nanti yang terakhir. Yang terakhir ya. Ya ini masih ada lagi. Masih ada lagi. Oke. Ya. Saya sudah penasaran termasuk, itu Pak. Penghakiman dan penilaian. Oke. Apakah kita mengharapkan dan percaya bahwa mereka bisa berubah menjadi lebih baik? Ini sangat penting. Oke. Ketika kita menyatakan si A itu tidak baik, apakah kita ini punya pengharapan bahwa si A itu menjadi lebih baik? Kalau kita berharap bahwa dia bisa menjadi lebih baik, maka itu berarti kita sedang menilai dia dan membantu dia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya pemikiran bahwa dia mau menjadi lebih baik, berarti Anda ini sedang menghakimi. Oke. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Jadi itu diawali dari cara berpikir kita ya? Ya, tadi kan saya katakan dari awal kan sikap dan pola pikir kan. Jadi ketika kita percaya bahwa orang yang kita nilai tidak baik itu kita tetap berharap dia baik, berarti Anda ini sedang menilai dan berharap bahwa orang itu bisa menjadi lebih baik. Itu kan sesuatu yang belum nyata. Sedangkan yang terlihat oleh mata jasmani, dia tidak baik, dia begini. Berarti dibutuhkan iman di situ? Bisa dikatakan iman. Dan sebetulnya kan begini,
ketika kita mengharapkan yang baik, itu akan berbeda. Oke. Itu akan berbeda sekali dalam hidup kita begitu. Jadi ketika saya berjumpa dengan siapapun juga yang mungkin tanpa disadari oleh saya atau oleh dia bisa melukai saya sewaktu-waktu. Tapi ketika saya tidak punya penghakiman terhadap seseorang, saya akan dengan mudahnya berharap kalau orang itu bersalah kepada saya berharap dia bisa menjadi lebih baik. Kalau dia perkataannya tidak baik kepada saya berharap suatu ketika ya dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Bicaranya lebih baik. Iya. Oke. Jadi dulu pernah misalnya saya dirasani, tidak baik itu orang itu. Karena saya dengar dan saya tahu orang yang ngomong tidak baik itu siapa. Ketika saya jumpa dengan orang itu, saya selalu menyapa dia. Oh. Bapak tanya enggak? Kamu ngomongin saya ya? Ya enggak ya? Saya takut. Saya pikir perlu klarifikasi. Enggak perlu. Enggak perlu ya? Enggak usah. Disapa saja orang itu sudah berubah. Oke. Kadang-kadang ketika kita dihakimi seseorang, tadi kan kita yang jadi hakim ya. Ketika kita merasa dihakimi, tadi seperti yang dialami oleh Pak Jusianto ya. Kita ini bingung klarifikasi, Pak. Jadi tidak perlu ya? Menurut saya enggak perlu. Kenapa sih kok harus klarifikasi? Oke, kalau gitu kalau kita ketemu dengan orang yang menurut kita itu rusak dan kita sudah belum ngomong sama itu belum ngomong sama orang itu kita sudah membuat penghakiman, perlu nggak kita klarifikasi juga dengan orang itu? Benar nggak sih kamu tuh kayak gini gitu? Nah, kalau benar? Kalau benar kan bisa bertengkar sama Anda loh. Anda tahu dari mana? Oke. Nggak sih ya, saya cuma lihat aja gitu. Malah bertengkar ya? Iya, malah bertengkar. Mending nggak usah ya? Mending nggak usah. Diam aja. Dan kita tetap berharap ada hal-hal yang baik muncul dalam hidupnya dia. Kalaupun orang menilai dia tidak baik, bukan berarti kan kita juga harus tidak kumpul dengan dia. Kita kan bisa berjumpa dengan dia, kita bisa just friend lah ya. Bisa sapa. Tidak close friend, tapi just friend. Jadi kita tetap bisa akrab dengan dia. Tapi kalau penghakiman itu sudah masuk dalam hidup kita, pasti Anda tidak akan bisa melakukan itu. Tidak mungkin kita bisa melakukan, apalagi kita berharap berubah menjadi lebih baik. Ya pasti tidak mungkin lah. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dan itu jadi problem besar ketika mungkin anak kita akhirnya naksir anaknya dia, atau naksir dengan orang seperti itu yang kita, itu jadi problem besar loh, Pak. Banyak kekasih Tuhan yang bergabung bertanya, Pak, saya ini dilarang karena kami berbeda suku, kami berbeda status sosial dan lain sebagainya. Itu problem ya. Problem. Akan kasihan anaknya, begitu. Kasihan anaknya yang melakukan itu bapak atau orang tuanya, begitu. Anaknya kena. Ya? Anaknya juga. Lu nanti anaknya ya pasti kayak gitu, Pak. Gitu loh stigmanya, Pak. Iya. Dan akhirnya anaknya jadi takut dan akhirnya tidak menikah. Kalau tidak menikah nanti dimarahi. Lu kamu kok tidak menikah? Lah, itu dia. Repot. Oke, what next? Ada lagi. Apakah yang kita tuh hanya menilai secara lahiriah mereka, ataukah sudah seimbang atau memikirkan motivasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tanda kutip hanya kita lihat covernya saja? Jadi seringkali karena kita melihat secara lahiriah, kita selalu memberikan penghakiman. Misalnya, kalau Kak Wahyu lihat orang tato, kira-kira pemikiran Kak Wahyu apa? Wah, sangar nih, preman nih, gitu ya. Maaf ya kekasih Tuhan, itu kan setiap orang pasti punya langsung set gitu ya. Kecuali tato alis loh, Pak. Itu sedikit tapi mahal ya. Sedikit tapi mahal, betul. Padahal juga ada orang-orang yang kita katakan punya profesi misalnya seperti dokter, tatoan, begitu kan juga ada. Iya. Terus kenapa kita nggak nilai begitu ya? Karena begitu kita memberikan penghakiman kepada orang-orang yang bertato, lalu kita katakan preman dan sebagainya tidak baik. Mungkin dia pernah mengalami hal yang kayak begitu. Tapi kan dia juga punya waktu atau masa di mana dia berubah atau bertobat. Sehingga keadaan lahiriahnya seharusnya tidak membuat kita
memberikan penghakiman kepada orang itu. Oke. Ya, itu hal yang sering kita temui, kekasih Tuhan, dan ya kadang-kadang pikiran ini nggak disuruh loh, Pak, langsung otomatis tek pasti gini gitu. Gitu ya. Tadi kayak tato tuh, wah preman ini gitu. Padahal belum tentu ya. Iya. Oke. Berikutnya, apakah kita menganggap mereka sebagai saudara seiman di dalam Kristus dan tidak memandang rendah mereka karena dosa-dosa dan kekurangan mereka? Ya, yang seperti tadi. Jadi, ketika kita berada di dalam satu keluarga Kristus, bagaimana kita memandang orang itu? Tidak boleh merendahkan orang itu karena faktor dosa-dosa itu. Bukan berarti kita kompromi dengan dosanya, Kak Wahyu ya. Jadi kekasih Tuhan, bukan berarti kita mau kompromi dengan dosanya dia, tetapi yang kita pikirkan bagaimana orang ini bisa terangkat atau orang ini bisa tertolong untuk meninggalkan dosa-dosanya malahan. Lah, kalau cara berpikir kita demikian, maka kita tidak memberikan penghakiman. Maka kita berusaha untuk justru menolong mereka, mengangkat mereka. Tetapi kalau kita sudah memberikan penghakiman kepada orang itu, sudah kita katakan, yus angel lah wong itu, wis bejat morale, wis selama-lamanya, wis hanya bisa berubah kalau sudah mati. Ada yang bilang gitu, Bang. Ya sebetulnya tidak berubah kalau sudah mati. Makanya berhenti kalau sudah mati gitu kali ya. Nah, itu yang akhirnya membuat kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang itu. Padahal orang-orang yang semacam itu atau orang-orang yang kita katakan orang-orang yang hidup di dalam dosa itu justru membutuhkan pertolongan kita, justru membutuhkan kasih kita yang saya katakan lebih besar lagi ketimbang orang biasa begitu kan. Ya. Karena Tuhan pun bilang yang Tuhan tuh mencari orang yang berdosa. Orang yang butuh Tuhan tuh orang yang berdosa. Dokter itu yang butuh dokter tuh orang sakit tuh. Oke. Kekasih Tuhan, saya dari tadi penasaran dengan bagaimana langkah-langkah pertobatan untuk sesuatu yang ya dari kecil mungkin kita didoktrin seperti itu. Tapi sabar dulu kekasih Tuhan, saya simpan. Padahal sudah harus menanggapi pertanyaan lo ini, Pak. Gitu ya. Kekasih Tuhan, silakan ya. Anda mungkin ketemu dengan orang-orang seperti ini dan kita jadi hakim nih buat mereka. Mungkin Anda punya argumen, loh iya Pak, tapi dia begini, begini dan begitu. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami, atau bahkan Anda bisa bersaksi ya, iya Pak, ketika saya bertobat dan tidak lagi menghakimi, ternyata orang itu berubah. Bisa jadi. Silakan 0315046000. Saya buka untuk kekasih Tuhan. SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali dan menanggapinya sesaat lagi.